Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kami, Sahabat Privat Inggris. Oke, materi hari ini part of speech. Baik, ini adalah bagian-bagian dari kita untuk berbicara, atau kita masuk ke pembahasan tentang kata-kata ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang huruf atau alfabet beserta ejaan atau spellingnya. Hari ini kita belajar tentang kata-kata. Oke, lanjut. Ya, ini dia part of speech. Ada 8 ya, ada 8 tentang kata di sini atau jenis kata. Yang pertama ada noun, kata benda. Yang kedua ada pronoun, kata ganti. Yang ketiga ada verb, kata kerja. Yang keempat ada adjektif, kata sifat. Yang kelima ada adverb, kata keterangan. Yang keenam ada preposition, kata depan ya. Mohon maaf, ini belum diperbaiki. Yang ketujuh ada conjunction, kata penghubung. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ini ada interjection, kata seru. Ini ada setengahnya saya buat dengan penulisan tebal. Itu maksudkan seperti yang tadi juga di awal, itu ada part of speech dalam kurung 1 ya. Maksudnya hari ini kita akan bahas setengahnya, atau kita buat ini menjadi 2 bagian ya, tentang pembahasan part of speech ini. Oke, nanti hari ini kita akan bahas tentang noun sampai adjektif saja. Baik, kita mulai. Oke, untuk yang pertama yaitu noun atau kata benda. Nah, ini ada 5 jenis noun. Yang pertama proper noun. Proper noun ini adalah nama orang, nama tempat, maupun nama negara. Contohnya Abdul, nama orang Citarum River, nama tempat Indonesia, negara. Jenis yang kedua ada common noun, yaitu jenis benda, perbuatan, dan gagasan ya. Table jenis benda, conversation perbuatan, communication gagasan. Dan yang ketiga, jenis ketiga itu ada collective noun. Ini adalah nama benda kumpulan atau kelompok ya. Contohnya couple, family, people ya. Kita tahu bahwa pasangan, keluarga terdiri dari anak, ibu dan bapak, dan juga people, orang-orang ya. Pasti sebuah benda kumpulan atau kelompok. Yang keempat ada abstract noun ya, kata benda abstrak. Sini contohnya ada beauty, honesty, sama kindness ya. Tentunya sebuah kecantikan atau kejujuran itu kan sesuatu yang abstrak ya. Yang terakhir adalah material noun. Ini adalah bahan-bahan baku atau zat. Sebagai contohnya ada stone, semen, and sand ya. Semen, pasir gitu ya. Oke, next. Masuk ke pronoun. Pronoun adalah kata ganti ya. Di sini sudah saya buatkan asal kata, itu saya, kamu, kalian, kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, benda atau nya. Oke, kita masuk ke pronoun yang pertama, yaitu ada personal pronoun. Di personal pronoun ini terbagi menjadi 2, yaitu ada personal subject dan personal object. Ya, subjek itu adalah di depan, objek itu di belakang. Jadi contohnya saya untuk yang di depan itu I, dan saya untuk yang di belakang itu ada me ya. Jadi sebagai contoh kita perumpamakan ketika kita mau bilang saya suka mereka, berarti kita bisa sebutkan I like them. Tidak bisa I like they ataupun me like they, apalagi ya. Jadi bisa I like them. Oke, yang berikutnya ada possessive adjektif dan possessive pronoun ya. Possessive ini artinya kepemilikan kalau saya artikan. Bedanya yang possessive adjektif yaitu kepemilikan yang membutuhkan kata bendanya gitu loh, apa yang mau
kepemilikan apa nih gitu ya. Contohnya titik-titikku, titik-titikmu, titik-titik kita, dan lain sebagainya gitu. Jadi misalkan rumahku berarti my house gitu ya. Nah terus yang berikutnya ada posesif pronoun ini tidak disebutkan kata bendanya, berarti mine milikku, langsung ya yours milikmu, dan lain sebagainya ke bawah. Jadi kita bisa juga sebut this is my house, ya ini rumahku, atau juga kita bisa sebut this is mine gitu, sambil nunjuk ke arah rumah, ini milikku gitu. Tergantung kita maunya pakai versi yang mana nih, mau kata kepemilikan mau disebutkan bendanya atau enggak gitu ya. Yang terakhir adalah reflexive pronoun ya. Di sini tuh saya artikan sebagai kemandirian, karena ini adalah artinya diri saya sendiri, diri kamu sendiri, diri kalian sendiri ya. Nah di sini ada dua untuk yourself sama yourselves ya. Kalau yang yourself itu sebagai di asal kata bahwa itu adalah yang kamu, sedangkan yourselves adalah yang kalian gitu. Berarti yourself dirimu sendiri, sedangkan yourselves diri kalian sendiri ya. Dia dari personal sampai posesif itu sama, you, your, yours itu sama, dia hanya dibeda di refleksifnya saja. Oke, next, verb atau kata kerja ya. Di sini merupakan sebuah kata yang sangat penting nih, bisa di dalam kalimat. Verb terbagi menjadi dua, ada reguler kata kerja beraturan, dan ada irregular kata kerja tidak beraturan ya. Nah, kita ambil contoh memanggil. Manggil itu verb satunya call, verb 2 nya call it, verb 3 nya call, verb ing nya called ditambahin ing, calling gitu ya. Nah itulah kenapa dia disebut beraturan. Jadi asal katanya call itu tidak dibuang sama sekali, tinggal tambahin ed dan ing gitu ya. Sedangkan irregular seperti katanya tidak beraturan atau kata kerja yang tidak beraturan, kita ambil contoh tentang terbang. Verb satunya fly, verb 2 nya flew, verb 3 nya flown ya. Verb ingnya seperti biasa, verb 1 ditambahin ing berarti menjadi flying gitu. Oke. Yang terakhir yaitu ada adjektif atau kata sifat, menerangkan keadaan atau sifat seseorang, benda mati atau binatang. Kita ambil contoh big, besar, far, jauh, kind, baik, quick, cepat, fat, gemuk, and thin, kurus. Oke, baik, sebenarnya hari ini kita akan kita membahasnya yang sederhana-sederhana ya, yang dasar-dasar gitu. Untuk lebih detailnya sebenarnya untuk adjektif itu ada, nanti kita akan buat pembahasan tersendiri karena dia itu cukup banyak ya. Sebagai contoh kecilnya juga nomor atau numeral itu merupakan sebuah adjektif. Nah nanti itu akan ada di sesi berikutnya. Baiklah, untuk pembahasan hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga 4 part of speech yang kita sudah pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Sahabat Privat Inggris ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama ya Mr. Jauhari. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita part of speech versi Pak Jauhari. Oke. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dikasih kesempatan oleh Mr. Hidayat ya untuk mengenai masalah apa sih part of speech dalam bahasa Inggris. Part of speech itu dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah jenis kata ya, sebuah jenis kata untuk merangkai menjadi sebuah kalimat yang padu. Dalam bahasa lainnya itu ya mungkin untuk mempermudah seseorang untuk memahami nanti pembicaraan, ilustrasikan. Nama itu adalah noun, dan itu adalah kata benda, kata yang menunjukkan suatu benda.
Jadi kata yang menunjukkan suatu benda, jadi intinya benda ada dua versi, baik bendanya yang bernyawa atau tidak. Dan juga benda itu bisa kita dilihat ataupun tidak. Nah, itu bisa dikatakan non. Contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya benda yang tadi bisa bernyawa. Contohnya seperti kita mengatakan students atau people. Nah, itu kan menunjukkan arti student, murid. Murid. Nah, itu benda. Nah, dalam artian komponennya itu adalah benda, tapi bendanya menunjukkan pada yang bernyawa. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada benda yang tidak bernyawa. Nah, tidak bernyawa. Di antaranya ada kita mengatakan this is book. This is book. Nah, ketika mengatakan booknya itu dikatakan benda. Jadi yang kedua itu pronoun. Apa sih pronoun? Pronoun itu artinya itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti jadi kata yang digunakan untuk menggantikan suatu benda agar benda tersebut tidak terjadi pengulangan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang bisa posisi kita itu bisa pronounnya menjadi sebuah subjek pelaku, bisa pronoun tersebut bisa berposisi sebagai objek korban. Jadi itu dari segi pronoun. Yang tadi dikatakan agar tidak terjadi pengulangan. Ya, sangat penting sekali kita mengetahui dalam segi pronoun tersebut dalam artian tidak terjadi pengulangan. Suatu kata tersebut digantikan dengan kata yang sesuai dengan kalimat tersebut. Contohnya saya ambil contoh aja Mr. Rahmat ya. Mr. Rahmat goes to school. Mr. Rahmat meets with Mr. Rahmat's friend. Nah, itu kan. And then Mr. Rahmat goes home with Mr. Rahmat's friend. Ribet ya. Ada ribet. Rahmat lagi. Rahmat, ada kata-kata Mr. Rahmat. Lah, dengan adanya pronoun kita bisa mempermudah dalam mengucapkan dari bentuk bahasa Inggrisnya dan bagi bentuk bahasa Inggrisnya. Lah, ketika diubah untuk tahap awal atau dikatakan subjek pertama itu sebagai jadikan gambaran. Subjek yang nomor 2 baru kita menggunakan yang namanya pronoun. Tadi ada I, me, you, we, us, they, them, she, her, he, him. Nah, itu ada sebagai subjek, ada sebagai objek, atau nanti masuk pada posesif adjective atau posesif pronoun. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, ketika diubah agar tidak terjadi pengulangan, Mr. Rahmat itu kita harus tahu. Nah, kita harus dari segi kain, jenis. Nah, jenis. Dari segi apanya ya? Ya, jenisnya. Oh, ini laki-laki. Mana sih urutan yang berwarna laki-laki? Nah, ini I, you, we, they, she, he. Oh, he. Nah, he. Untuk tidak terjadi pengulangan, ada di bawahnya ada it. It itu ada untuk benda. Benda itu ada 2 versi, baik yang bernyawa bisa atau tidak bernyawa bisa. Nah, kita ambil yang bernyawa karena Mr. Rahmat yang bernyawa. Oke. Mr. Rahmat goes to school. Itu udah titik, langsung berubah. Nah, kata gantinya tidak apa? Yang bernyawa. He meets with siapa lagi? Ada pentingnya kita belajar posisi adjektif. My, your, apa lagi? Our, their, her, his. Nah, bertemu dengan siapa? Temannya Rahmat. Masa kita menggunakan Mr. Rahmat's friend? Tinggal ubah. Berarti his friend. Verb. Verb itu kan kata kerja. Jadi kata kerja di sini kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Yang pertama itu adalah kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja yang beraturan itu yang mana di situ perubahannya cuma menambah ed, menambah ed di depannya. Di antaranya kita mengatakan kata study. Ya, study ketika dibentuk berubah karena dalam kata verb itu juga harus mengikuti situasi dan tadi tense yang digunakan itu apa. Nah, baru kita menggunakan verbnya yang benar. Verb yang berapa yang kita gunakan. Nah, tergantung situasi orang tersebut, ya, situasi orang yang mau interaksi orang itu dari sejak kapan. Ya, kalau hari ini contohnya kan kita hari ini. Nah, kita ya hari ini. Karena
dia perempuan, nah, contohnya ya, belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, contohnya. Nah, di mana sih yang terletak yang kata verbnya? Itu she studies English every day. Itu kata awal. Nah, untuk mengubahnya gimana? Ubah. Kapan sih orang perempuan tersebut belajar? Oh, kemarin. Nah, kemarin. Ubah. Bukan studies lagi, tinggal menambah ed. Berarti she studies. Itu nanti kita bahas di tesis itu ya. Iya. Iya, kita sudah mengetahui bahwa verb itu terbagi menjadi dua. Jadi ada regular, kata kerja yang beraturan. Ini poinnya kata kerja yang beraturan bentuk kedua dan ketiga itu menambah ed. Ed aja. Beda lagi dengan gerund kan. Gerund. Okay. Kalau gerund itu kan nanti kata kerja yang dibendakan. Baik. Itu. Yang nomor 2 itu irregular verb. Irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, dalam artian bagaimana sih cara mengetahui bahwasanya ini yang sering jadi apa ya, jadi kendala bagi kita untuk berbicara dengan menggunakan situasi, dengan kita writing dengan menggunakan situasi yang kita writingkan. Yang kedua itu dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kita berusaha. Dan artian poinnya itu kita menghafal. Kalau kita tidak menghafal untuk mengetahui bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga itu sangat sulit. Karena nggak bisa yang seperti tadi tambah ed. Iya, Kan? jadi kalau ide mah tinggal tambah ide. Ya maksudnya ketika ada saya mengatakan apa ya, buy, masa kita mengatakan buy? Buy it. Coba contohnya dari buy itu apa? Nah, berarti kalau yang diri-diri itu buy, bought. Ya. Kalau ada yang mengatakan Mister, bentuk kedua dan ketiga itu kok sama? Nah, yang dimaksud beraturan itu dan tidak beraturan, poinnya ini, bentuk pertama, kedua dan bentuk kedua dan ketiga itu menambah ed. Asalnya atau asalnya. Kalau bentuk kedua dan ketiga nggak menambah ed, otomatis keluar dari jangkauan. Yang keempat itu ada adjective. Ya. Adjective itu ada sifat. Jadi adjective itu kata rasa, ya, kata yang menunjukkan sifat. Ya, sifat dari seorang ataupun dari pandangan seseorang itu kelihatannya. Nah, ya, contoh simpelnya kan tadi kita mengatakan smart, clever. Itu dari segi apa? Sifat dan rasa seseorang. Contohnya kita mengatakan pintar, ya kan? Pintar. Dalam arti kita nggak bekerja. Itu lewat apa namanya? Rasa dan pandangan seseorang. Jadi yang bekerja bukan X, tapi rasa. Tadi verb, nah ini ya, rasa. Jadi contohnya kita mengatakan clever. Dan juga dua, beautiful, handsome, ada sama pretty. Nah, ini sebenarnya banyak kan contoh yang menunjukkan Ke-5 sampai ke-8. Mungkin bisa disebutkan dulu nanti ke-5 sampai ke-8-nya ada apa aja? Ada yang namanya verb, ada preposition, ada interjection, dan juga ada conjunction. Oke. Ya, kita nantikan itu di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.